Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisana yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulillah habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Mustafa. Yang saya banggakan Ibu ahli bait, Ibu Aminah. Alhamdulillah, kebetulan di rumah Ibu Aminah hari ini. Yang saya muliakan ibu-ibu jamaah pengajian Nurul Hidayah. Nah, yang berbahagia pada sore hari yang tidak hujan, tidak panas ya kan Bu, sedang-sedang aja. Sebetulnya tidur pun enak ini ya Bu. Tapi karena Ibu tadi ingin beribadah, ibadah nih Bu, niatkan dari rumah ibadah. Ibadahnya apa? Kalaulah ada sedikit tentang ilmu berarti kita mau belajar. Yang kedua apa ibadahnya lagi? Bersilaturahmi. Yang ketiga apa ibadahnya lagi? Membaca Al-Quran. Tiga-tiganya itu adalah bekal kita nanti di akhirat. Nampak tuh nanti, oh buka ATM-nya ada, oh ya ada tuh kan. Kenapa ada pula pahalanya? Oh aku tanggal segini, jam segini aku ibadah. Ibadahnya silaturahmi, kemudian baca Al-Quran, kemudian ada belajar sedikit tentang ilmu. Biarpun udah tahu, tapi kalau duduk di majelis ilmu ini dirahmati dan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah. Jadi pada sore hari yang berbahagia ini semangat semua ya Bu. Semangat. Udah berapa orang ini? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13. Udah 14 orang kan Bu. Berarti udah hampir lengkap. Alhamdulillah. Ini sampai ke dalam sana ada grup ini. Satu lagi yang datang. Ada, iya. Di luar banyak ini bagian luar banyak ini ya kan? Iya tidak. Pagi, siang. Iya. Bukan rumah ibu-ibu ini ada yang di luar. Ada. Dusun 1. Ya. Tadi ada ibu-ibu cuma di rumah kubu ada kumpulan PKH katanya. Itu ibu apa tuh? Entah Samsia. Kayaknya dia, saya pernah nengok dia kumpul tadi sini antar rumah yang satu lagi. Itu cuma dia itu. Seberang sana. Iya, dia nyebrang kan keluar. Mulia dia. Tanjung Mulia, iya. Jadi Bu, sore hari ini mari sama-sama kita berniat. Niatkan, kadang-kadang kita segan aku sama ibu itu gitu kan. Kalau itu niatnya nggak tepat. Jadi kita niat, ya Allah, aku ini mau belajar, aku ini mau baca Al-Quran, aku ini mau silaturahmi. Jadi silaturahmi itu banyak pahalanya. Udah pahala mendatangkan rezeki, menolakkan bala, menenangkan hati. Kemudian rumah ibu-ibu yang didatangi oleh tamu-tamu yang bersilaturahmi ini, insya Allah kalaulah nampak kita ada penyakitnya ini dia lari nih. Kebetulan kita tak nampak, asal keluar kita nanti ikutlah dia. Kenapa? Karena di masa Rasulullah begitu. Datang orang bertamu di rumah sahabat. Jadi ada orang yang gusar, sibuk kali istrinya capek melayani tamu itu. Karena di Arab itu tamu itu dijamu, tak apa-apalah ya kan. Orang itu zaman dahulu menjamu tamu itu sudah tradisi. Asal ada tamu datang capek lah dia dipotongkannya kambing atau apa dipotongkannya ya kan. Yang dahulu begitu. Kita pun kalau sekarang kalau datang orang ke rumah orang dipotongkannya kambing tak temakan kitanya ya kan. Tak laku, darah tinggi kan, tak laku, baunya tak tahan ya kan. Jadi zaman Rasul begitu. Orang Arab itu dia tradisinya menjamu tamu. Jadi ketika itu kata Rasul, kami mau datang ke rumah kamu, kata Rasul, berkata dengan seorang sahabat. Jadi sahabat tadi kasih tahu sama istrinya agak pening lah kepalanya ya kan. Sibuklah kita bang, kerja banyak, aku capek, mungkin begitu ya kan. Jadi Rasul udah tahu itu. Tetap orang tadi dibawa ke rumah yang tadi, rumah sahabatnya, istrinya udah memasak segala macam. Lalu bertamulah di rumah dia.
Udah selesai pulang tamu itu, nampaklah oleh istrinya. Istrinya terkejut. Kenapa? Keluarlah kalajengking, keluarlah ular, keluarlah lipan dari rumahnya itu. Oh, begitu rupanya. Barulah dia yakin. Itu di zaman Rasulullah lah. Zaman Rasulullah itu bisa nampak langsung. Nampak ditunjukkan oleh kekuasaan Allah. Karena Rasul itu doanya terkabul betul. Jadi kita ini insya Allah seperti itu. Tapi kita tidak nampak. Insya Allah kita yakin. Udah, jadi sore hari yang berbahagia ini kita tidak banyak-banyak. Ibu pun udah tahu kita mengulang kaji. Mengulang kaji apa yang kita ulang-ulang ini? Udah pernah kita bahas tentang wudhu? Belum. Wudhu itu udah setiap orang berwudhu. Aku sering berwudhu kata ibu ya kan? Iya betul, tapi kita mengulang-ulang kaji. Mana tahu kaji-kaji kita ini sering-sering kita ulang, sering kita ingat. Rukun wudhu itu 6 ya Bu, 6. Iya, anak soleh ini pakai lobai ya. Itulah. Pakai lobai. Sini nenek salam. Salam. Malu. Jadi kata kitab nih Bu, rukun wudhu itu 6. Kita udah tahu 6. 1, berniat. Niat tuh dalam hati. Aku sebutkan Bu, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari lillahi ta'ala, boleh. Tapi yang wajib betul, yang perlu betul yang dalam hatinya. Kapan menyebutkan dalam hati? Sebut dalam hati, ingat dalam hati. Waktu pertama membasuh muka. Tadi kan Pak niat basuh muka. Yang pertama niat, kedua basuh muka. Waktu pertama meletakkan air ke muka ini, di sinilah udah bacalah niat dalam hati. Sengaja aku berwudu karena Allah Ta'ala. Itu aja, tak usah lama-lama, nanti tak siap ya kan. Adalah terlintas dalam hati. Kadang-kadang kalau tak terlintas dalam hati itu, bisa saja lain di mulut, lain kita dalam hati. Kita basuh muka, rupanya tak apa pikiran awak ya kan. Nah ini yakinkan waktu pertama itu membasuh itu, ini aku berwudu untuk berwudu karena Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Tak tengok kita sama Allah. Udah. Jadi ketika membasuh muka, 1 berniat, 2 basuh muka. Basuh muka itu bagaimana? Basahilah, air harus sampai ke seluruh wajah. Seluruh wajah. Wajah tuh dari mana? Kalau dari atas, ubun-ubun atas sampai dagu sebelah bawah. Sebelah bawah. Jangan sini aja, harus sebelah bawah. Jangan bawah kali. Kalau lebih tak apa-apa, yang tak boleh berkurang. Kalau kiri kanan, antara telinga dengan telinga. Berarti dari sini sampai ke sini, radiasinya harus kena air. Oh Bu, ada pula lipstik aku. Bersihkan dulu, baru diwudukan. Ada pula maskara aku, buang dulu, baru diwudukan. Ada pula celak aku, buang dulu, baru diwudukan. Ada pula bedakku ini kayak ibu ini, biarpun hitam ya kan, kalau dibedak kan ada juga lah sedikit nampak ya kan. Tapi bedak ini menghalangi wudhu. Jadi berwudhu itu jangan ada lagi menghalangi dia, menghalangi air sampai ke pori-pori, harus sampai. Jadi bedak aku Bu, bukan bedak apanya, bedak wardanya, iya harus sampai. Harus dibuang ya semuanya. Lipstik harus dibuang, harus bersih. Cemana lah buangnya Bu, udah lengket, payah ya kan Bu? Pakai sabun lah Bu. Tak mau pakai sabun Bu, ambil kain. Nah, kan basah nih tadi gosok kan, melekat di sini awak tuh kan. Cemana lah mau sampai air karena lengket. Bersihkan seluruh bibir-bibir segala macam celah mata ini, bulu-bulu mata, bersihkan. Kalau ada alisnya pula dibuat, bersihkan aja, tak apa-apa. Nanti selesai sholat pasang lagi ya kan. Bersihkan. Jadi hari Rabu kemarin, Rabu ya, iya kami tuh kumpul di mana itu ya? Selasa kumpul, Rabu kumpul di kantor bupati. Jadi ada namanya Badan Kontak Majelis Taklim, artinya perkumpulan pengajian juga seperti ini.
Nah, kebetulan ibu belum diundang ya kan. Jadi kami ke sana, saya kebetulan orang anggota kabupaten juga, haruslah saya ke sana. Jadi pas berwudu saya tengok lah ibu-ibu itu. Berwudu ini kan pakai bedak, pakai lipstik, dibasuhinya aja ini. Basuhinya aja. Bedaknya masih ada, lipstiknya masih ada. Sah tuh Bu? Tak sah. Menurut hukum fikih tidak sah. Tak sah itu. Kenapa di zaman Rasulullah, kata Rasul, ada seorang sahabat yang dia mungkin bekerja di entah jual minyak, entah apa ya kan. Pijak-pijaknya minyak itu, minyak goreng. Jadi kakinya kata Rasul, cuci kaki, bersihkan, jangan ada di telapak kakimu sebesar duit logam. Kalau ada sebesar duit logam kecil itu tak masuk air karena minyak tadi, bekas minyak tuh, disitulah nanti masuknya api neraka. Di situ lubangnya, masuklah dia ke dalam. Nah, jadi apalagi pula muka kita ya kan, disitulah tempat masuk api neraka. Nah, jadi berwudu itu kita yang sudah taklim, kita yang sudah belajar, tak ada lagi kita berwudu masih tinggal lipstiknya. Tak ada lagi kita berwudu masih tinggal lapis bedaknya. Bersihkan Bu semuanya. Bersihkan. Apalagi macam saya ini orang berjalan-jalan ya kan. Nanti pas sholat itu bedak awak ada pakai. Kadang-kadang pakai tisu bersihkan. Kadang-kadang pembersih itu biore apa kadang tak terangkatnya ini. Kalau lipstick kita yang model lengket tak terangkat tuh Bu. Nah, tinggal dia tak terangkat. Yang ini tebal-tebal di sini tak terangkat. Ambil kain, sapu tangan. Maaf cerita, kalau saya udah kepepet kadang kekisaran itu ya kan, apa membersihkan. Kita kadang-kadang ada nyimpan pakaian dalam dengan Bu untuk ganti-gantian kan Bu. Ambil itu, bersihkan sampai bersih. Barulah masuk air wudu. Kalau tidak tak masuk. Jadi mencuci berwudu itu bunyinya remeh. 6. 1 berniat, 1 basuh muka. Basuh mukanya kalau belum pas, nanti api neraka menjalar dari sana. Sulit Bu, iyalah. Sulit-sulit sikit lah ya kan Bu. Sulit-sulit sikit. Namanya yang mau kita hadapi adalah masa di akhirat tuh beribu-ribu tahun. Harus menabung lah kita nih, harus bekerja keras. Nah, kadang-kadang kita nih malas, udah bebedak dari pagi, malas lagi terus nggak sholat. Kenapa? Karena sayang sama bedak nih. Sayang betul, malas betul. Kadang awak udah berwudu tadi, bebedak, tiba-tiba buang angin pula awak. Awak perempuan mau ke kamar mandi pula, udahlah, tak jadilah terus ya kan. Itulah Bu yang mau kita lawan. Itulah mau kita lawan. Karena awal dari ibadah itu adalah berwudu. Berwudu dulu. Ibadah yang paling nomor 1 adalah sholat. Kalau mau sholat tak berwudu, tak sah sholatnya. Tak menjadi. Ada 1 tadi cuci tangan. Bu, janganlah bedaknya menor kali. Kenapa rupanya? Ingin dia di hadapan suaminya macam artis ya kan Bu? Kita nih Bu Soleh, ada suami awak ditengoknya awak, pahala niatkan. Jangan biar tengok sepolen-sepolen, enggak. Jangan bertengok kawan aku yang paling tidak. Ya Allah, biar tengok suami aku. Tapi Bu, wiridnya, iya mau wirid tuh ditengoknya udah cantik pergi tadi katanya kan. Senang hati dia, pahala itu. Ini lewat wirid, awak lewat, orang lewat. Yang tengoknya istri orang yang cantik. Awak tak nampak ya kan? Jangan awak marah. Nengok istri orang aja kau. Iya, Bu Soleh lah. Bu Soleh itu pahala perempuan. Kok laki-laki tak boleh lah Bu Soleh ya kan? Kalau laki Bu Soleh berubah pula lah dia. Udah. Jadi 1 berniat, 2 cuci muka. Cuci itu harus masuk air, kena semua, kena ke seluruh celah-celah. Jadi asal ada bedak-bedak bersihkan, lipstik bersihkan. Nanti pasang lagi. Kan enak, udah siap Bu Soleh awak lagi. Enak. Wajah awak pun jadinya bersih. Udah 2 cuci muka. Yang ketiga membasuh 2 tangan sampai siku. 2 tangan 1, 2 sampai siku, dari ujung sampai siku. Nih, lewatkan sunnah bersih. Di tangan pun begitu. Kalau ada pula kutek, ada kutek ya kan Bu? Sekarang udah musim pakai kutek Bu. Kutek kami Bu, kutek yang bisa dilepaskan.
Nah, udah saya tengok itu Bu, ada kutek syariah kan Bu. Nah, jadi kita tidak kutek tak Islam. Ada kutek syariah Bu. Kutek syariah tuh Bu udah tempel, bisa di apa kulitkan kayak kulit bawang, bisa kan Bu. Jadi kita sekarang udah zaman maju, tidak bisa semua kita mau menyalahkan orang, mau membuat orang berdosa, enggak semua. Ada kutek syariah. Saya sudah pergi ke apa itu, ke salon itu. Mana yang kau bilang kutek syariah itu? Karena murid-murid saya ada pula dia berkutek gitu Bu. Kenapa kau berkutek? Ini berkutek kan orang ke gereja, saya bilang gitu kan. Bu, ini kutek syariah katanya kan ya. Saya tanya di apa itu, di apa tempat salon itu. Mana kutek syariah itu Bu? Ini dia pasangnya lekang. Tapi kalau awak tak penting gara-gara pakai itu terus tak sholat awak ya kan. Nah, membukanya lama. Nah, jadi kalau tak penting tak usah lah. Cuma ada orang mungkin dia kelompok orang-orang semuanya istri orang seperti itu ya kan, mungkin kelompoknya seperti itu, tidak juga bisa kita salahkan. Atau pengantin pula dia pakai kutek, iya kutek yang bisa dilekangkan. Udah, jadi kalau ada kutek itu kayak mana sholat berwudu tak sah kecuali dibuka, harus sampai. Ada pula di sini Bu bekas lipstick, tadi aku begini Bu lengket, buang. Aku nyiang ikan lengket, kulit ikan tuh satu, buang. Tadi menulis, entah di mana aku nulis tadi, ada pula pulpen, buah. Kalau tidak, tengok. Kalau tidak nampaknya itu kapan Ibu nampak? Siap sholat. Udah siap sholat, ada lagi waktu sholat atau tidak? Ada. Kalau ada Ibu ulang sholat, tidak qadha, karena Ibu udah sholat tadi. Kalau qadha itu awak melewatkan waktu. Ini awak udah sholat, ternyata sholatnya tak sah karena wudunya tak sah. Sholat lagi. Umpamanya sholat zuhur, sholat lagi. Usolli fardhu zuhri 4 rakaatin i'adatan. I'adatan itu mengulang, bukan qadhaan. Kalau qadha kita bersalah. Kalau i'adah itu artinya mengulang. Jadi sholat itu ada dua, ada qadha, ada i'adah. Sholat fardu dan wajib namanya adaan tuh langsung laksanakan kan. Kalau qadhaan tuh mengganti yang udah tinggal. Ada namanya i'adah tuh mengganti yang lupa. Bukan lupa tidak dilaksanakan, ada kesalahan dalam sholat tuh. Kita udah laksanakan ternyata tanpa aku ketahui. Ganti sholatnya. Kalau dalam waktu sholat udah lewat Bu, udah asar, ganti juga. Berdosa tuh tidak, karena tidak tahu. Nah itu Bu. Udah. 1 berniat, 2 mencuci muka, yang ketiga mencuci tangan sampai siku. Bu, batas mana siku tuh? Siku nila dilewatkan. Kalau lewat sampai sini boleh. Kenapa boleh? Boleh. Jadi kata orang dari ujung tangan sampai siku. Ada orang lagi dari siku sampai ujung jari. Menurut ulama itu hanya batasnya. Batasnya dari ujung tangan sampai siku. Mau dari sini boleh, mau dari sini pun boleh. Boleh dari sini. Boleh. Ada orang nanti mereka kan kata hadisnya dari ujung tangan sampai siku. Tapi ulama yang sudah banyak membahas itu hanya batasnya dari mana? Dari ujung tangan sampai siku. Nah, dari sini boleh, dari sini boleh. Terserah. Boleh dari sini kemari boleh, dari sini kemari pun boleh. Tapi orang enak dari sini turun. Rupanya ada sebelah sini. Digosokkan aja. Kalau tak bisa digosokkan dari sini pun boleh. Itu hanya batas, menunjukkan batas. Mana batas desa Bagan Arya gitu kan? Dari sana sampai ke sana. Itu batas. Bukan berarti masuk ke Bagan Arya harus dari sana. Dari sana bisa apa enggak? Bisa. Itulah maksudnya itu. Itu udah dijelaskan oleh ulama. Jadi kita tidak terpaku pada satu, harus dari sini sampai sini. Tidak. Itu hanya batas. Jadi kalau ada celah-celah ini, dibersihkan. Kemudian dibersihkan celah ini. Mana tahu di sini menempel minyak bekas-bekas ya kan? Ada lendir-lendir badan kita tuh kan berkeringat kan? Baru 3.
Yang keempat, membasuh sebagian kepala. Sebagian kepala. Kata kita basuh ubun-ubun. Rupanya dia tutup sini. Basuhnya sini. Boleh. Rupanya tutup sini. Dapat basuhnya di sini. Boleh. Karena sebagian kepala. Menurut mazhab Syafi'i kita, sekurang-kurangnya 3 rambut, pangkal rambut. 3 pangkal rambut. Bukan dibasuh, disapu. 3 pangkal rambut. Mau dari sini, mau dari sini, mau dari sini, mau dari sini, boleh. Tapi kalau mazhab yang lain kata dia disapu seluruh kepala nih. Basahkan tangan dengan air, pegang dari sini, suap, balik lagi, langsung basuh kuping. Nah, mana betul Bu? Dua-duanya betul. Tapi mazhab Syafi'i kenapa ke sebagian kepala? Takut susah membukanya, kan Bu? Nah, ada pula kadang kita perempuan nih sambil berjilbab dia berwudu, tutupnya aja sedikit, ya kan? Di situ ada laki-laki berwudu tempat yang lapang, ya kan? Kan susah dia bukanya. Jadi Imam Syafi'i ini memberi kemudahan. Sebagian aja, sebagian. Sekurang-kurangnya 3 akar rambut dah kena, udahlah tuh. Nah, kalau kita banyakkan sedikit tak apa-apa. Nah, itu. Udah. Yang keempat, membasuh sebagian kepala. Yang kelima, membasuh kaki hingga mata kaki. Nah, mata kaki itu kan yang ada bulatnya nih kan Bu. Nah, maaf ya Bu. Nah, ini yang ada bulatnya. Nah, seluruh kaki sampai mata kaki. Ada orang siram-siramnya aja sini. Nggak sah. Harus semua kena sampai mata kaki keliling. Makanya digosok tadi itu kan. Nah, seluruhnya. 5 itu. Yang keenam, tertib. Tertib itu apa Bu? Berurutan. Nomor 1, nomor 1. Nomor 2, nomor 2. Nomor 3, nomor 3. Ada lagi tambahan ulama, tertib itu apa? Antara satu dengan yang satu jangan sampai lama-lama. Contoh, dia cuci muka. Udah siap cuci muka, nonton TV dia dulu. Baru cuci tangan. Boleh, tapi jangan sampai wajahnya kering. Tiba-tiba kita cuma ada air untuk cuci muka aja, ya kan? Udah cuci muka, mana air lagi? Timba pula putus. Sekarang udah ada keran, mana tahu jam dulu tak ada keran kan? Putus timba, aku baru cuci muka. Pergilah nyari tali apa segala macam, ya kan? Nah, jangan sampai kering mukanya. Dapat air, cucilah tangan. Tapi kalau udah kering, ulang balik. Nah, itu namanya tertib. Tertib tuh pertama harus berurutan nomor 1, nomor 1. Itu telinga Bu. Iya, ini yang wajib 6. 6 nih. Kalau tidak dilaksanakan salah satu yang 6 nih tak sah. Kalau tidak laksanakan salah satu yang 6 nih tak sah. Inilah wajibnya. Macam orang umpama buat kue bolu, yang wajibnya tuh apa? Tepung, telur, apa satu lagi gula. Nah, ini yang wajibnya. Kalau tak ada salah satunya tak menjadi. Mentega Bu, bisa jadi, bisa tidak. Santan Bu, bisa jadi, bisa tidak, ya kan? Tapi yang 3 nih harus ada. Jadi wudhu tuh yang 6 nih harus ada. Udah Bu, bagaimana cuci kuping, membasuh kuping? Itu namanya sunnah. Sunnah tuh kalau kepepet tidak awal laksanakan, wudhunya tetap sah. Tapi kalau dilaksanakan banyak pahala. Apa sunnah tuh Bu? Baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillah itu sunnah. Udah itu yang kedua apa sunnahnya? Membasuh. Nih. Bukan sampai sini, basuh ini. Kenapa dibasuh ini? Mau menyemplungkan air, kan? Umpamanya air dalam bak mau kita cemplungkan tangan tuh kan? Harus cuci tangan kita dulu. Atau kita dari tidur ke tidur. Bangun, air sedikit, cuci tangan dulu. Awak nak berudu, ada air dalam baskom gini, mau awak gini kan? Kalau dituang ini banyak kebuangnya, ya kan? Cemplungkan sedikit. Jadi sebelum dicemplungkan cuci dulu tangan. Sunnah. Udah awak cuci tangan, sunnah pula lagi dapat pahala. 1, baca bismillah. 2, cuci tangan. 3, berkumur-kumur. Masukkan air ke mulut. Lalu keluarkan. Kadang-kadang banyak orang sakit tenggorokan.
sakit tenggorokan katanya kan. Coba ingat, aku tadi masukkan air ke mulut 3 kali. Ada apa tidak? Coba sering dibuat. Itu sunnah. 1, baca bismillah. 2, cuci tangan. 3, masukkan air ke mulut. Gosok gigi. Gosok gigi itu lain dari wudhu. Karena kata Rasul, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki fi kulli shalah. Kalau tidak memberatkan umat aku nih, aku wajibkan dia gosok gigi setiap sholat. Berarti berapa kali sehari? 5 kali. Tapi kadang-kadang sulit. Mbak gosok gigi di mana? Gosok gigi awak mbak tas kecil gini ya kan? Dari pantai nyawa, entah dari mana nyawa. Dah. Jadi karena kalau tidak memberatkan gosok gigi, tapi kalau memberatkan gosok aja pakai tangan. Bersih. Dah, mulut masukkan air. Sunnah. 1 niat, 2 cuci tangan, 3 masukkan air ke mulut, yang keempat memasukkan air ke hidung. Ambil air tuh masukkan sampai ke sini. Bukan bersih sini saja. Masukkan pedas. Iya, memang pedas. Pertama pedas, tapi kalau udah 10 kali Ibu buat tidak pedas. Udah biasa. Apa manfaatnya tuh Bu? Kan kita menghirup udara nih kan Bu. Udaranya ada tak debu-debunya? Ada. Masuk tersimpan di sini. Tersimpan masuk kuman. Membuat sarang lah kuman di sini. Barulah kita pilek aja. Tak apa-apa pilek aja. Udah itu agak demam sedikit. Kenapa? Karena tidak memasukkan air ke hidung dan tidak dibersihkan kembali. Di mana Ibu tahu itu? Kata kitab. Kemudian saya dulu pernah seperti itu. Malas sekali mau masukkan air ke hidung nih. Karena pedas kan Bu. Jadi asal apa pilek. Saya bawa ke dokter. Ibu bersihkan hidungnya katanya kan. Bersihkan Bu, karena di sini kuman menyimpan. Tersimpan kuman di sini membuat sarang. Jadi ada jaringan yang dibuat kuman buat rumah dia. Agak bengkak ini. Pilek kita kan. Ini karena cuaca. Pilek di sini. Jadi hukum Islam tuh bagus sekali. Masukkan ke air. Tarik, keluarkan. Kalau ada kita pilek-pilek sedikit, tarik, membawa dia itu kan. Kadang tertelan pula sedikit, buang. Tak apa-apa. Dah. Bapak 1 baca bismillah, 2 cuci tangan, 3 berkumur-kumur namanya istinsyak, masukkan air ke hidung, ke mulut. Kedua, masukkan air ke hidung. Keempat, yang kelima membasuh kuping, menyapu, bukan dibasuh, sapu. Menyapu kuping tuh, jari masukkan ke celah yang belakang dari belakang. Putar. Pokoknya dari depan kena, dari belakang kena. Apa guna cuci kuping tuh? Pertama, membersihkan. Yang kedua, menyentuh kuping ini. Ini sarafnya apa? Kesaraf kenanya ini Bu. Membaguskan saraf. Makanya para ulama dulu, kalau anak-anak awak mengaji tak dapat mengaji Bu, baca Quran, ditarik kupingnya, tariknya. Kata kita itu hukuman, sebenarnya tidak. Itu anjuran supaya otaknya encer. Tarik. Kita marah kan dijewer. Ada kitabnya itu Bu. Rupanya menjewer kuping anak tuh mencerdaskan dia. Makanya hukumnya tarik kuping 10 kali gitu ya kan. Jadi dalam Islam ada itu, kita sholat, pegang-pegang kupingnya dibersihkan. Udah kelima habis itu Bu. Itulah sunnah wudhu. Yang wajibnya tadi 6. Udah, kira-kira ini aja Bu. Ada yang mau ditanyakan? Tak usah lama-lama. Kalau di kamar mandi ada WC-nya, kita ngambil wudhu. Iya, dah. Di kamar mandi WC-nya ada ngambil wudhu, sah. Tapi tak boleh baca bismillah. Jadi kalau ada bismillahnya dalam hati aja, tak boleh baca bismillah. Karena itu ada tempat buang air besar. Udah aku bersihkan Bu, nggak adanya. Iya, itulah tempatnya.
Yang kedua, dikhawatirkan kalau kita berwudu di kamar mandi yang ada WC-nya itu, takut nanti udah siap wudu waktu sholat terganggu-ganggu juga otak kita ini, tak khusyuk sholatnya. Kenapa? Karena di WC adalah tempat tinggal setan. Tapi kalau udah terpaksa gara-gara itu tak sholat awak nanti. Yang jelasnya berwudu di kamar mandi yang ada WC-nya sah. Tetapi tak boleh pakai bismillah. Berdoa tak boleh. Udah keluar, ada sajadah, barulah berdoa. Nah, tapi kalau tak ada tadi kamar mandinya spesial untuk berwudu boleh. Baca doa di situ. Nah, tapi kalau ada WC-nya tak boleh. Udah darurat pun tak ada, itulah kamar mandi, itulah satu-satunya sah. Cuma tak boleh baca ayat, tak boleh disebut nama Allah. Apalagi bismillah. Dalam hati boleh, karena zikir itu dalam hati boleh. Nah, itu Bu. Nah, lagi kira-kira ada yang mau ditanyakan Bu? Insya Allah nanti sholat asar kita udah wudhu bagus ya Bu. Nah, insya Allah kita perbaiki wudhu kita. Kalau sulam alis itu gimana? Iya, sulam alis itu ditato. Iya. Nah, kalau sebelum berwudu kita sekarang udah tahu kita, lalu kita sulam, tak sah sholat kita. Tapi udah telanjur rupanya dia pula, udah jadi artis dia, sulamnya lah alisnya. Lalu dia, aku mau bertobat lah, aku mau sholat, katanya tak mungkin lah disetrika pula alisnya gini ya kan, dibuang. Tidak, tak apalah. Iya. Jadi selama kita berwudu itu ada yang menghalanginya, tak salah wudu kita. Cuma dia baru taubat ya kan, baru mau sholat kita suruh buang alis kau, tak jadilah dia terus taubat ya kan. Jadi selama ini masih ada, tidak bisa dibuang kecuali kata ibu tadi apa namanya itu sementara setahun ya kan. Kalau udah seperti itu kita berdoalah kepada Allah Ta'ala. Ada kitab membolehkan Bu, ada. Jadi kata Ustadz Somad itu kan, kalau adalah pula orang Jepang mau masuk Islam, orang Jepang tuh kadang-kadang seluruh badannya bertato. Cuman itu tak Islam lah dia. Jadi ada pendapat yang membolehkan karena darurah. Darurah tuh umpamanya kita ke hutan, kelaparan, tak ada makan, hampir mati. Adalah babi itu ya kan, adalah ular, cincang bakar sebentar. Tapi jangan sampai 1 ekor ular jadi makan ya kan. Jangan mati aja. Nah itu, ngapa boleh? Darurah. Jadi apakah berdosa dia itu? Tidak, darurat. Ini jangan pura-pura darurat pula awak ya kan. Darurat tak ada, malas dia ada tuh cucula itu ada burung kata ya kan. Itu. Dah. Wah, lagi apa Bu kira-kira? Kita diskusi aja. Semir rambut, iya. Rambut itu Bu, ya, rambut itu kapan dia harus bersih? Waktu kita mandi wajib. Kita kan mandi wajib. Mandi wajib. Aku tak ada suami aku Bu. Iya, kita kan haid. Kecuali ibu-ibu, ya ibu haid ya. Ibu yang udah tidak haid, ya kan? Dia ngapain dia mandi wajib lagi? Ada suaminya, udah suaminya tak ada, dia tak haid lagi. Lalu disemirnya rambutnya. Dia kan tak perlu mandi wajib. Sholat itu yang wajib berwudu. Berwudu apakah rambut harus bersih? Tidak kan? Yang 6 tadi kan? Udah. Tiba-tiba Bu, kami orang muda Bu, suami kami ada, kami lagi haid, kami cat rambut Bu. Tapi Bu, hanya 6 hari. Udah 6 tuh lekang dia. Kenapa 6 hari? Kami kan sedang haid, kami cat rambut kami 6 hari. Boleh. Udah mau mandi nanti bersihkan. Kalau ada yang seperti itu, ada apa tidak? Tak ada. Berarti ada? Tak ada. Ceng, tak bisa. Tak ada, tak boleh. Walaupun hitam. Iya, walaupun hitam. Kecuali inai.
Tahu inai Bu? Henna, inai. Kle ambil di apa itu di pohonnya itu, di blender. Kemudian ada inai dari orang balik haji. Orang balik haji kan Mbak inai itu kan Bu? Boleh pakai Bu. Yang takut awak ada inai entah bercampur cat. Nah, tengoklah ada label halalnya apa tidak. Kalau bercampur cat itu tak boleh. Tapi kalau inai betul sah inai boleh. Ada pula inai warna biru Bu. Berarti bukan inai itu cat itu ya kan? Nah, warna biru lah mana ada inai? Inai itu coklat, hitam, merah ya kan? Merah. Bu, rambut kami saya ada ke salon. Tukang merapikan rambut. Saya tengok tukang salon itu lebih tua dari saya. Sering saya tengok rambutnya hitam aja cantik. Awak dah tua perang-perang rambut awak ya kan? Memang belum putih perang ini, perang kuning-kuning rambut awak gitu. Dia kok cantik kali. Saya tanya, Kak, kenapa rambut kakak ini cantik kali dari dulu tengok hitam? Aku inai kan katanya. Inai apa? Inai daun. Tapi inai itu warna merah saya bilang. Inai itu merah, kalau rambut awak putih jadi merah. Kalau rambut awak hitam dikasih inai daun tuh jadi tambah hitam katanya. Rambut tambah cantik. Iya Bu, coba terakhir. Iya. Di blender. Iya katanya diambil sisir apa gosok gigi diginikan, dibungkus. Jadi saya belum pernah coba. Saya urusan rambutnya tak tahu saya ya kan. Tapi kalau kita ini untuk mencantikkan diri boleh. Apa salahnya biar cantik awak? Jangan istri orang aja ditengok cantik. Awak cantik-cantikan lah. Nah, kan berpahala itu. Cantik-cantik kan. Tapi ada pula warna merah jambu Bu. Itu pun bukan inai itu. Bukan mana pula ada inai warna merah jambu ya kan. Dah. Kalau inai boleh kecuali warna hitam. Warna hitam inainya. Ada inai warna hitam enggak? Ada orang balik dari moka-moka tuh kan warna hitam. Nah, ada ini warna hitam. Hitam tak boleh. Tapi Bu, kami pakai warna merah Bu. Kejadiannya jadi hitam. Kalau rambut dia masih belum beruban, pakai warna hitam tak apa-apa. Yang tak boleh itu awak udah beruban lalu pakai warna hitam. Seolah-olah awak tak terima dengan takdir Allah. Itunya. Kalau rambut awak belum beruban, ada uban kecil, bisa dibuang. Kadang-kadang dicabutnya uban deh kan. Jadi kecil aja. Tak apa-apa. Yang tak boleh tuh udah beruban dia putih. Dihitamkannya pakai inai warna hitam, tak boleh. Tapi kalau cat warna apa aja pun tak boleh. Kenapa? Karena tidak sah bermandi wajib. Mandi wajib. Jadi kalau inai tak boleh warna hitam. Aku belum beruban Bu, gitu kan? Umur aku baru 40 tapi aku belum beruban. Pakai inai warna hitam boleh. Boleh. Yang tak boleh itu orang udah beruban, udah tua dia, udah beruban. Jadi seolah-olah dia muda, ya kan? Itu yang tak boleh. Rambut putih pakai inai apa Bu? Warnanya jadi apa? Putih pakai inai apa? Inai tadi. Itu. Tumbuh. Merah. Merah. Iya. Jadi tak bisa ditipu itu. Kalau udah rambut putih tetap nampak ya kan. Artinya udah nampak dia ini udah beruban. Iya. Udah, tapi kalau rambut hitam enggak masalah. Bukan itu maksud hukum tuh. Iya. Jadi ada orang kadang Bu katanya gatal betul, ada gitu kan, gatal betul katanya. Enak udah dicabut. Udah dicabut, barulah terangkat kepalaku sedikit ringan. Ada gitu. Cuma dalam ilmu rambut ini kata dia kalau udah 7 kali dicabut tak mau tumbuh dia lagi. Dah habis terus. Kalau gigi sekali tumbuh sekali lagi dah tak ada lagi. Kalau rambut 7 kali dicabut tuh tumbuh. Rebonding bisa Bu? Rebonding Bu? Rebonding itu satu tanya suami. Dikasih. Kasih aja. Satu kalau dikasih suami boleh. Kalau dikasih suami. 2 jangan nampak orang. Kecuali suami. Jangan nampak orang. Ini mau ditengok. Mau ditengok. Kalau begitu
Iya. Kalau berjilbab Iya. tidak jadi. Kalau itu udah berdosa ya kan Bu. Nah, Orang bonding bayangkan. tapi kalau kata suami tak usah kalau rebonding itu aja kalaupun cantik. Tanya lagi, lah bang aku ingin nanti biar cantik di hadapan abang. Ya boleh lah. Boleh. Boleh lah. Tapi jangan nampak orang. Ya kan Bu, sengaja biar tengok orang. Udah berdosa. Yang berdosa tuh bukan ibu aja, suami ibu nanti dibawa ke neraka. Karena segala perbuatan ibu yang salah ditanggung oleh siapa Bu? Suami. Ya. Jadi kisah uban ini tadi, mana kisahnya? Hadis Rasul, riwayat Bukhari. Waktu itu ada sahabat Rasul udah tua. Rambutnya putih semua. Ada orang gitu cepat kali uban ini kan Bu. Putih semua. Senyum Rasul nengoknya. Senyum Rasul, nampak giginya. Rasul tuh kalau udah nampak giginya udah senang kali lah itu. Kata Rasul, kenapa nggak pakai inai? Kata Rasul, itulah artinya kalau kita cakapkan ya. Limadza labil hinna, kenapa tidak pakai inai? Boleh ya Rasulullah, boleh kecuali hitam. Kata Rasul. Itulah hadisnya yang mengatakan boleh kecuali hitam. Yang tak boleh hitam tuh siapa? Orang yang sudah ubanan banyak. Tapi kalau yang belum ubanan apa salahnya? Saya ada kampung kami dulu di sebelum Simpang Sianam, Desa Guntung ya. Ada orang situ sekolahnya tadi mana nikah sama orang Sebala ini entah gimana ya Bu, lewat Sementaram sana. Nikah sama orang situ, kerjanya di Jeddah. Di Jeddah sana. Nanti kalau sebut-sebut kan tahu Ibu namanya. Kita Kuala Kasim, entah apa namanya. Di situlah. Orang Kuala Kasim itu laki-lakinya, orang perempuannya orang Simpang Sianam, nikah, tinggalnya di Jeddah. Jadi sesekali pulang kampung dia. Pulang kampung kebetulan rumah saudaranya depan rumah kami dulu. Dan sekali dia nampak dari luar rambutnya warna-warni loh Bu. Rupanya orang Makkah tuh rambutnya warna-warni. Ada kuning, ada apa, cantik-cantik. Iya, pakai henna, pakai inai. Waktu itu dia masih muda, belum lagi apa? Belum lagi beruban, umurnya baru 35-an waktu itu. Jadi pakai inai itu kalau orang belum uban warna apa saja boleh. Yang tak boleh yang udah ubannya banyak tiba-tiba dia pakai hitam. Kalau udah uban pakai warna kuning boleh, coklat boleh. Tapi inai ya, bukan cat. Kalau cat nggak bisa. Kenapa? Karena tidak bisa mandi wajib. Oh laki-laki dia Bu udah tua, ngapalah rambutnya dicet kali ya kan? Inai. Kita takut nanti udah tua mana tahun tak mimpi dia kan Bu? Nah pokoknya yang tak boleh kata Islam itu tak boleh gitu. Itu Bu tentang inai tadi ya Bu. Nah kalau tidak dia ubanan boleh. Kira-kira apa lagi? Bu, kalau kan kamar mandi kan kita kan ambil wudhu ada bak. Iya. Jadi itu kalau kita langsung ngambil pakai gayung gitu ngambil wudhunya gimana tuh? Boleh apa enggak? Gayung? Iya. Terus? Kita pakai gayung kan nggak pakai keran. Iya. Nah kan. Iya. Jadi kita langsung pakai gayung gitu ngambil wudhunya itu boleh. Apa? Makanya tangan tadi wajib dicuci. Tiba-tiba tak ada gayung ambil pakai tangan pun boleh. Iya boleh. Ada orang malam airnya sedikit. Rumahnya ini di hutan air sedikit. Letakkannya air satu baskom. Dia mau sholat tengah malam ini ya kan. Dia ambilnya sedikit. Cucinya tangan dicemplungkannya. Boleh. Asal jangan yang udah kena ini tadi, yang udah berwudu airnya masuk ke dalam. Tak sah wudunya. Kenapa? Airnya sudah mustakmal. Mustakmal sudah bercampur. Jadi kalau kita kan mandi Bu, Iya. kan kena itu air itu. Iya. Kita ke bak itu. Iya, udah, betul. Jadi kena ke bak, syaratnya airnya cukup 2 kula atau tidak. 2 kula tuh Bu. 1 kula tuh 60. Maksudnya oke. 60. Bisa. 1 kula, 2 kula 2 kali. 60. Kalau udah sebesar itu airnya Bu, lebih dari itu sedikit, tiba-tiba terpercik air tadi, air mandi. Tapi jangan pakai sabun ya. Iya. Yang bekas ini atau mandi siram air, cipratan, tidak apa-apa. Tapi kalau kena sabun lah pula, tengok juga sabunnya, sikitnya kenanya. Udah kotor belum nampak? Tidak, boleh.
Jangan buang terus. Air payah ya kan Bu. Awak buang-buang banjir pula selokan awak. Itu Bu. Kalau kena apa tapi sabun, kena sikitnya, airnya udah 2 kuala lebih, banyak besar, tak apa-apa. Tapi kalau udah banyak awak tengok, diragukan air itu udah bercampur, mustakmal. Nanti kita bahas tentang air mustakmal ya Bu. Iya, udah kira-kira apa lagi Bu? Kita diskusi-diskusi aja. Apa yang menyangkut di hati ya kan? Tentang wudhu. Kalau tak ada boleh kita tutup ya kan Bu. Udah jam 2 lewat Ibu mau wirid. Saya rasa sampai di sini pembahasan kita tentang wudhu hari ini. Semoga ada manfaat. Kalaulah yang benar itu pertolongan Allah, kalau ada yang salah itu dari saya sendiri. Kalau saya salah-salah kata, saya mohon maaf kepada ibu-ibu sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh Ibu mulai. Ini tak ada dokumen ini.